Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi belajar online bersama saya di Ayo Belajar Seni, Seni itu Indah. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan ya. Dan tetap stay tune di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai anak-anak, di video ini Bu Monik akan menjelaskan tentang seni patung kelas 9. Sedikit Ibu menjelaskan tentang sejarah seni patung. Seni patung ini disebut juga seni plastik karena plastik mudah dibentuk sesuka hati. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk, maksudnya memiliki bentuk-bentuk yang indah. Pada masa lampau sudah dikenal beberapa patung primitif seperti patung Asmat dari Papua. Kemudian juga ada pada masa Hindu-Buddha. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian atau konsep dari seni patung. Seni patung merupakan cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi atau trimatra, berukuran panjang kali lebar kali tinggi. Dengan proses penciptaannya menggunakan teknik pahat, teknik modeling atau disebut teknik dibentuk, atau teknik casting atau cetak. Secara umum, patung berdasarkan fungsinya terdiri dari 6 macam yaitu sebagai berikut. 1. Patung religius. Patung tersebut pada umumnya digunakan untuk acara-acara keagamaan serta dibuat untuk menghormati dan mengenang orang yang diagungkan seperti raja atau pimpinan mereka pada zaman Hindu-Buddha. Contohnya, bisa kalian perhatikan yang ada gambar sampingnya tersebut merupakan sebuah arca-arca yang terdapat pada candi-candi yang merupakan perwujudan dewa. Kedua, patung monumen. Patung sebagai monumen untuk peringatan yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan dalam sebuah bangsa. Contohnya dapat kalian lihat di samping patung monumen Pancasila Sakti di Jakarta. Ketiga, patung arsitektur. Patung yang bernilai estetik dan berfungsi dalam konstruksi sebuah bangunan. Contoh bisa kalian lihat di bawah ya, bangunan candi-candi yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Keempat, patung dekorasi. Patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau taman. Contohnya bisa kalian perhatikan di samping ya, merupakan patung ikon yang ada di setiap daerah. Seperti di Banyuwangi yaitu ada patung ikon kuda. Kelima, ada patung seni. Karya seni rupa murni yang digunakan untuk dinikmati keindahan bentuknya. Contoh bisa kalian perhatikan di bawah ya. Keenam, patung kerajinan. Patung yang digunakan untuk tujuan konsumerisme atau dijual kembali hasil karya tersebut. Selanjutnya, bentuk dan jenis patung. Bentuk patung terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama ada freestanding atau lengkap, kedua zonde, ketiga torso, keempat bos atau sedada, kelima kepala. Berikut penjelasan mengenai bentuk patung freestanding. Patung yang menampilkan dari atas kepala sampai dengan ujung kaki yang berdiri tegak. Coba perhatikan contoh bentuk patung freestanding atau lengkap. Kedua, ada bentuk patung zonde, merupakan jenis patung yang menampilkan sebagian dari objeknya, seperti seorang sedang duduk atau tiarap. Coba kalian perhatikan contoh bentuk patung zonde. Ketiga, bentuk patung torso. Merupakan bentuk yang menampilkan sebagian badan seperti menampilkan bagian dada sampai pinggang yang tidak memiliki kepala. Coba kalian perhatikan contoh bentuk patung torso yang ada di samping. Keempat, bentuk patung bos atau sedada merupakan patung yang menampilkan setengah badan seperti tampilan dari kepala sampai dada.
Coba kalian perhatikan contoh bentuk patung bos atau dada yang ada di samping ya. Kelima, bentuk patung kepala, yang merupakan patung yang hanya menampilkan bagian kepala yang menjadi objek saja. Coba kalian perhatikan contoh bentuk patung kepala. Kemudian ada jenis patung yang terdiri dari dua jenis. Pertama, jenis patung figuratif atau realis. Kedua, jenis patung non-figuratif atau imajinatif. Setelah itu ada alat dan bahan seni patung. Pertama, bahan lunak, contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang empuk mudah dibentuk. Kedua, bahan sedang, contohnya kayu mahoni, kayu sengon, kayu waru, dan masih banyak kayu lainnya. Ketiga, bahan keras, contohnya kayu dan batu-batuan. Kayu seperti kayu jati, kayu sono keling, sedangkan batu seperti batu granit, batu andesit, atau batu padas. Keempat, bahan cor atau cetak, contohnya semen, pasir, gips, logam, timah, perak, dan emas, serta beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya alat. Yang pertama ada busir, kedua meja putar, ketiga pahat atau alat untuk memahat, keempat palu, kelima tang, keenam sendok adukan, dan ketujuh alat las karbit atau listrik. Coba kalian perhatikan contoh gambar alat busir, meja putar, pahat, dan alat las karbit atau listrik. Nah, itu tadi penjelasan tentang seni patung sampai alat dan bahan seni patung. Kemudian, teknik membuat patung akan dibahas di video selanjutnya ya. Dan alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat, berguna, dan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.